Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Saya Widodo dari SMA Negeri 13 Semarang, juga mahasiswa S3 Manajemen Kepemimpinan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Kali ini berkesempatan untuk menyampaikan makalah kami dalam seminar nasional Rabu 17 Mei 2023 ini dengan tajuk tantangan radikal berdampak pada kegagalan integrasi teknologi dalam inovasi pendidikan. Ya, judulnya memang sedikit bombastis, tetapi ada poin-poin mendasar memang sebenarnya terkait dengan tantangan inovasi pendidikan yang mungkin gagal didifusikan bagi tenaga pendidik, khususnya adalah bagi para guru. Concern kita adalah terkait dengan revolusi industri 4.0 yang difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi karena teknologinya tidak saja berbasis robotika tetapi kecerdasan buatan mulai semakin menjadi fenomena di dunia ini. Kemudian Society 5.0 mengutamakan kolaborasi man dan machine. Bahkan bisa jadi mesin itu mendominasi daripada manusia. Nah, pekerjaan rumah ini yang tidak rampung menyentuh pada inovasi ranah pendidikan. Nah, pendidik dan administrasi sekolah itu saat ini sedang mengeluhkan tantangan yang dibawa oleh serbuan teknologi ke sekolah. Bukan berbicara tentang komputer yang semakin masif didaya gunakan di sekolah, namun invasi media daring dan meledaknya smartphone sebagai senjata andalan. Nah, problem pembelajaran kita sebenarnya sama, meskipun teknologinya sekarang semakin modern. Sekarang saat pendidik mulai mengadopsi teknologi baru, mereka juga butuh sesuatu yang sifatnya stimulan, karena mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita punya generasi yang muda, yang tua katakanlah, atau ada yang mengatakan yang junior dan senior di dalam sekolah itu. Invasi dan inovasi teknologi masih belum menjangkau harapan. Jadi desain desolnya belum sesuai dengan kepentingan peningkatan kapasitas mutu pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di sektor pendidikan menghadapi harapan siswa, murid, dan orang tua. Karena mereka berharap betul sekolah memberikan sesuatu yang bernilai kualitas. Mereka akan menjadi apa? Sehingga problem yang dihadapi guru terkait dengan teknologi sebenarnya berkaitan erat dengan harapan siswa dan orang tua. Atau apakah ada cukup pengembangan profesional yang tepat untuk membantu guru menjadi mahir dalam teknologi digital. Karena ada yang mengatakan guru itu tertinggal kalau tidak menguasai teknologi. Lah, ini kan perkotaan, kok guru tidak mengerti ini? Kemudian muncul pertanyaan besar. Mungkinkah para pendidik gagal bertransformasi, melakukan perubahan pada sektor pendidikan? Gagal mengadopsi teknologi? Ya bisa jadi, karena memang guru menghadapi dan memiliki tantangan. Ya, tulisan ini terlampau sederhana untuk disebut sebagai bahan seminar. Karena kajian pustakanya masih sederhana, mengacu pada jurnal dan artikel-artikel yang sebagian besar kami ambil dari Science Direct dan Publish or Perish. Bapak Ibu sekalian, kalau kita definisikan integrasi teknologi yang efektif, kita acu teorinya Gillett serta Joseph. Integrasi teknologi serta transformasi teknologi. Ya. Kalau integrasi berfokus pada proses memakai, sebaliknya transformasi menekankan pemakaian teknologi untuk mengajar apa yang tidak bisa. Jadi dicoba kala teknologi tidak ada.
logika yang mendasari terakhir, ya, mendasari bahwa pemakaian teknologi untuk mengajar apa yang tidak bisa. Ya, pemakaian teknologi ini akan sangat efisien dalam pembelajaran, membutuhkan transformasi yang radikal dalam metode mengajar serta belajar di sekolah. Guru harus mau terlibat ke situ. Di satu sisi teknologi menciptakan capaian hasil tujuan sifatnya kualitatif. Bukan soal efisiensi waktu, tetapi berhasil tidak sih tujuan pembelajaran tercapai. Bukan sekedar waktunya menjadi lebih pendek gitu, menyingkat waktu dan sebagainya. Maka integrasi teknologi yang efisien wajib mentransformasikan kualitas pembelajaran ketimbang hanya memakai teknologi untuk melanjutkan proses belajar mengajar yang lama. Kemudian saat ini para pendidik dan guru menghadapi apa yang disebut tuntutan sebagai ahli digital. Sudah seperti keniscayaan. Karena teknologi digital dipakai di mana-mana. Sehingga meningkatkan mutu pembelajaran melalui akses informasi dan efektivitas komunikasi serta latihan otodidak dan kolaboratif. Kita tidak mengandalkan hanya pelatihan secara resmi, tetapi orang harus mau belajar secara otodidak. Dan sepertinya para guru lebih berhasil ke arah situ, tinggal mau atau tidak. Jadi selama dekade 10 tahunan terakhir ini, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi digital. Nah, boleh jadi ya siswa menjadi digital natives, penikmat dan merasa nyaman dengan teknologi, tetapi mereka bergantung pada guru untuk belajar melalui sarana digital. Kurikulum mengharuskan guru mengembangkan kemampuan umum ICT siswa di samping kurikulum teknologi. Jadi teknologi bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran sekaligus seseorang menguasai teknologi untuk meningkatkan pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang betapa digaungkannya dengan Merdeka Belajar, kemudian prioritas terhadap pengembangan teknologi digital menjadi suatu yang dikembangkan secara masif dan skala besar. Apalagi sekarang sudah masanya literasi digital. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam prakteknya entah itu transformasi teknologi maupun integrasi teknologi, guru tetap saja memiliki sejumlah kesulitan. Atau dalam bahasa lain ya tantangan. Karena kalau dalam implementasi ICT itu kita kategorikan menjadi 3 hal yang kemudian menjadi barrier, yaitu kurangnya dukungan, lack of support, kurangnya kepercayaan, lack of confidence, dan kurangnya perlengkapan, lack of equipment. Nah, difusi teknologi pendidikan sebagai strategi, sebagai teknik atau sebagai alat, kita sejumlah hambatan ada 10. Yang pertama, teknologi yang dibuat tidak selalu disukai. Apakah semua guru mau concern menggunakan piranti atau teknologi yang ada? Belum tentu. Siswa mudah teralihkan perhatiannya, ya. Karena orang fokus bermain game media sosial, bukan pada ranah pembelajaran. Mereka pengembara dunia virtual tetapi sekedar bermain, bukan ke e-learningnya. Kemampuan dan instruksi perangkat yang berbeda. Ya. Siswa diharuskan membawa perangkat sendiri ke sekolah, bisa terjadi perbedaan besar dalam kemampuan perangkat. Ya, ada beda-beda perangkat ini. Jadi sejumlah HP atau smartphone itu kompatibel, tapi yang lain tidak. Aplikasi juga ada yang kompatibel, ada tidak. Yang keempat adalah ngasih tantangan dapat mempengaruhi waktu dan proses pembelajaran. Ya, ini menjadi satu plus dan minusnya. Karena meskipun di satu sisi mengurangi waktu pembelajaran, tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa siswa yang tidak benar-benar fokus ke pembelajaran membuka aplikasi yang lain. Sehingga ketika dites berulang kembali hal-hal yang tidak pas dilakukan. Yang kelima adalah guru membutuhkan lebih banyak pengawasan profesional. Ya,
Karena 60% guru kita perlu penguatan kompetensi TIK. Jadi kemampuan secara keahlian, kompetensi, teknik. Misalnya ya kalau sekarang sedang musimnya Canva, membuat video dengan Filmora, nah itu harus dilatihkan dan harus ada keinginan. Yang keenam, tidak semua orang memiliki teknologi di rumah. Ya, faktor biaya, faktor kesibukan, faktor akses internet dan sebagainya, posisi luar kota dan di dalam kota juga mempengaruhi bagaimana kita mengakses teknologi. Ketujuh, guru perlu melindungi siswa. Nah, ini menjadi satu hal yang wajib, tapi di satu sisi keterlibatan siswa dalam teknologi digital telah menciptakan tuntutan tambahan bagi guru untuk melindungi siswa dari resiko hukum, pencurian data, dan sebagainya. Kemudian kedelapan, tidak semua guru percaya menggunakan teknologi. Ini kadang menganggap mempersulit, membuat lama. Mindset inilah yang perlu diubah. Kemudian kurangnya dukungan infrastruktur dan waktu. Ya, laboratorium, perangkat lunak, rumah digital, alokasi, dan semuanya itu menjadi tantangan terbesar. Ya, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai. Yang ke-10, ketegangan antara siswa dan guru. Yang dimaksud di sini adalah ketika siswa tidak dipercaya oleh guru dan guru menyita milik pribadi siswa itu, timbul kesalahpahaman. Dan itu tidak terjadi 1-2 kali. Sering terjadi, dianggap itu sebagai arogansi sekolah ketika sekolah menyita milik siswa karena dianggap tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, gagasan solutifnya ya sebenarnya tidak ada suatu yang gagasan tunggal untuk menyelesaikan integrasi maupun penggunaan teknologi ini. Ya. Jadi yang terpenting adalah prioritasnya pengembangan visi tentang peran TIK kepada stakeholder ini perlu diyakinkan. Jadi ini harus efisien. Nah, maka ya guru butuh facing conflict in the expectation. Nah, terlebih kan guru itu memerlukan pergantian strategi dalam pedagogis, tidak seperti mengajar pada biasanya. Nah, inovasi pendidikan dan teknologi itu kan bersifat interaktif dan komplementer. Meski sekolah berteknologi modern, kekurangan sumber daya bukan prioritas masalah. Persoalannya terletak pada alokasi waktu, keyakinan guru, dan mindset ya. Kalau anti perubahan ya jadi masalah. Maka langkah radikalnya berpendekatan transformasi sistemik. Jadi nggak boleh hanya sepotong-sepotong, sporadis. Harus semua dibenahi. Ya kalau di sekolah ada namanya 8 standar pendidikan itu harus disentuh semua. Tentu ada jalur formal, informal di dalam kita mentransformasikan teknologi maupun mengintegrasikannya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sedikit berbagi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus melihat bahwa menegaskan kembali pentingnya teknologi di dalam setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan. Semoga kita bukan bagian dari masalah tetapi kita semoga bagian dari solusi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.